Oke, beberapa waktu ke belakang kita ini telah membahas tentang para bangsa langit Otsutsuki. Dan cerita kali ini nih membawa kita ke pembahasan tentang chapter terbarunya yang sangat relate tuh, persoalan tentang rekan dari Code Eida Senrigan. Nah, kenapa tokoh satu ini sangat menarik? Kemarin ada yang nanya seperti ini, Bang, apakah kemungkinan Eida adalah bagian dari para Otsutsuki? Soalnya kan ada clue nih, ketika Daemon hampir keceplosan membocorkan rahasia kekuatan lain dari Eida, dia bilang seperti ini, Daemon, jangan kau beritahu semua rahasia kepada orang yang belum lama kau kenal. Nah loh, mestinya kekuatannya lebih besar dari itu dong antara Eida dan juga Daemon ini sendiri. Ini sangat masuk akal dan ada beberapa alasan kenapa Eida dan juga Daemon itu bukan sembarangan cyborg yang diciptakan Amado tanpa ada kisahnya tersendiri. Satu hal yang paling mencolok saat ini bahwa keduanya itu memiliki lambang bulan sabit dan universe itu. Ini sangat menarik nih. Oke, kita diskusikan lebih lanjut mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teori para fans jika kemungkinan bahwa Eida dan Daemon adalah bagian dari bangsa Otsutsuki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Pertanyaan ini muncul sebenarnya didasari dari kemunculan Tugu Otsutsuki kala itu. Jika kalian ingat, di sana ada gambaran dari hologram seorang Otsutsuki, Momoshiki dengan Kinshiki, Kaguya dengan Ishiki, dan masih ada satu pasangan lagi yang gambarnya dirusak di sana. Nah, sekarang beberapa fans itu menanyakan keberadaan dari Eida serta Daemon ini. Tapi kenapa ya baru sekarang? Bukannya Eida sudah lama muncul? Oke, wait, jadi gini, keberadaan Eida serta Daemon ini sebenarnya baru akan dirilis di animenya kemungkinan di pertengahan bulan atau tahun 2022 ini, atau mungkin di akhirnya lah, dimana di chapternya pun saat ini masih membahas banyak tentang identitas cyborg yang dikatakan melebihi kekuatan dari Jigen itu. Karena itulah ia dipindahkan oleh perintah Jigen ke tempat persembunyian Buro kala itu. Ada beberapa alasan kenapa para fans mengatakan entah ini kebenaran pasti atau enggak, tapi yang jelas nih bahwa kekuatan Eida bukanlah sampai di situ saja. Yang paling masuk akal adalah kemampuan Eida ini tergolong sangat mustahil dimiliki oleh seorang shinobi. Kenapa? Nah, ini juga ketambahan punya sang adiknya itu guys. Oke, pertama itu adalah Senrigannya Eida. Dari berbagai dojutsu yang ada hingga saat ini seperti Byakugan, Sharingan, Tenseigan, Rinnegan atau bahkan Rinne Sharingan, semuanya bermuara pada seorang Otsutsuki. Bangsa mata putih itu adalah nenek moyang dari berbagai dojutsu yang berkembang dalam dunia shinobi. Senringan sendiri itu berbeda dari yang lain. Di era ninja pun teknik mata ini belum pernah sekali dimunculkan. Baru ada di era Boruto ini sendiri. Kenapa ya banyak yang menyebut Eida adalah bagian dari para Otsutsuki? Ya, karena mata itu salah satu kemampuannya mungkin. Teknik ini Senringan yang dapat melihat seseorang apa yang terjadi seperti kasus Ishiki dahulu adalah sebuah bentuk menerawang nih melintasi dimensi ruang waktu yang sangat mustahil diketahui oleh para shinobi kuat sekalipun. Nah, Eida ini bisa melihat dengan sangat jelas nih apa yang terjadi setelah ia dilahirkan. Artinya, jika ingin melihat keberadaan Amado, Kawaki atau bahkan Boruto, ia bisa dengan jelas mengetahuinya. Gambaran umumnya sih seperti itu. Dan ini sudah diketahui kan bahwa Code yang dengan cepat akhirnya menemukan Kawaki saat kemarin itu karena bantuan dari petunjuk mata Eida ini. Bahkan di chapter terbaru kemarin 66, hanya Shikamaru yang menyadari jika sepertinya Code ini sedang berbicara dengan seseorang sebagai pemandunya. Memang sih masih saat itu yang diketahui dari Eida, tetapi ia merahasiakan hal besar kepada Code Kara sendiri, seperti yang ia ingatkan pada adiknya Daemon. Saat itu ia bilang seperti ini, Daemon, jangan kau beritahu semua rahasia kepada orang yang belum lama kau kenal. Nah loh, mestinya kekuatannya lebih besar dari itu dong mereka berdua. Ini sangat masuk akal sih. Ada beberapa alasan kenapa Eida dan juga Daemon ini bukan sembarangan cyborg yang diciptakan Amado tanpa ada kisahnya sendiri. Untuk Eida sih pastinya bakal menjadi narasi cerita yang menarik nih. Pasalnya ia sangat menginginkan salah satu dari wadah Otsutsuki itu, bahwa mungkin adalah Boruto dan mungkin juga adalah Kawaki. Namun di chapter 666 Boruto sudah sekarat guys. Lalu bagaimana dengan Kawaki sendiri? Nah, kedua ini kita akan membahas tentang adiknya nih. Kedua adalah si satria Eida, Daemon. Saat itu ada perbincangan antara Eida dan juga Code. Di sana akhirnya satria yang dimaksud Eida sebagai pelindungnya, namun juga orang yang bisa melukainya adalah adiknya sendiri. Dia adalah Daemon. Orang ini begitu unik nih karena kemampuannya juga tak kalah mengesankan dengan Eida. Daemon bisa melakukan serangan pantulan berdasarkan emosi dari lawannya tanpa ia menyentuhnya. Bahkan sampai Eida mengatakan kepada Code seperti ini,
Kemampuan Daemon tergantung siapa lawan yang dihadapinya. Semakin emosional lawan menyerangnya, maka dampaknya akan semakin parah lawan itu terima. Nah, kemampuan seperti ini memang sepertinya sederhana sih, tetapi di tangan Daemon semuanya itu lebih menarik. Bahkan hingga saat ini Code hanya diberitahu satu hal itu saja oleh Daemon. Kombinasi Shenrigan serta teknik dari Daemon ini banyak yang mengasumsikan nih jika keduanya adalah bagian dari bangsa langit. Kenapa? Oke, pasti ada pro kontra di sini nih, karena awalnya sudah diketahui jika Aida dan Daemon ini adalah cyborg ciptaan dari Amado. Tapi kita juga nggak tahu nih awal semua bagaimana cerita Amado ini menciptakan Aida dan juga Daemon. Referensinya itu dari mana, dan apakah seperti Kashin Koji yang berasal dari DNA Jiraiya Shisage Agung atau seorang lain? Nah, biasanya nih mangaka itu selalu mengambil referensi atau memberikan kode-kode khusus untuk tiap karakternya. Seperti saat kemunculan Jigen saat itu di ruang dimensinya, di sana muncul banyak sekali kubus-kubus. Dan kita tahu pula bahwa akhirnya kubus-kubus tersebut adalah salah satu kemampuan unik dari Otsutsuki Ishigi, jiwa asli yang menggerakkan tubuh Jigen. Nah, coba bandingkan nih dengan suatu hal kecil yang nampak ada persamaan antara Aida serta Daemon. Udah ketemu belum? Ya, itu lambang dari universe, guys. Di pakaian Aida serta Daemon itu banyak sekali bentuk seperti bulan sabit, bintang, dan benda-benda luar angkasa yang tergambarkan di sana. Bahkan, jika kita lihat pun mata Shenrigan Aida itu juga menyerupai bentuk seperti motif bulan sabit. Dari sini nih, semua membuat kita penasaran lagi apakah benar Aida dan Daemon ini bagian dari para Otsutsuki. Maybe yes and maybe no. Jika kita kembali hubungan ke tugu misterius Otsutsuki di titik koordinat Amado itu, semuanya mengarah ke gambar yang dirusak tersebut. Dan semua tahu kemungkinan itu adalah pasang tanduk dari Otsutsuki. Teori banyak bermunculan di sini jika itu adalah tanduk Urashiki dan pasangannya dahulu, atau tanduk dari Otsutsuki yang pertama kali turun ke bumi. Tetapi akhir-akhir ini ada yang bilang bahwa mungkin saja Aida dan Daemon terlibat di sini. Mungkinkah seperti itu? Admin sendiri sih memang agak ragu sih, tetapi untuk kemungkinan besar Aida dan juga Daemon ini adalah cyborg yang diciptakan Amado dari referensi sesuatu yang tersembunyi dari universe yang ada di planet ini. Maybe yes sih mungkin. Sekarang semuanya semakin mengerucut lagi nih setelah era Ishiki yang gugur itu, kemunculan orang-orang yang lebih kuat daripada Jigen sudah diperlihatkan. Aida, Code, Daemon, mereka adalah salah satunya, guys. Dan ingat nggak, Aida itu masih sempat mengatakan kepada Code, bahkan bukan hanya Daemon saja kesatria pelindungnya, masih ada lagi yang ia sembunyikan. Kira-kira siapa ya? Kisah Boruto yang sudah masuki babak-babak yang membongkar habis karma dan perubahan transformasi karma dari sang wadah tersebut semakin seru lagi nih. Apalagi tentang misteriusnya lawannya kali ini yang hanya disadari oleh Shikamaru. Lalu ada pula pria jenius yang membuat kita penasaran sampai saat ini, Amado, guys. Yang bahkan Aida sendiri sempat menyinggungnya perihal perubahan karma dari Kawaki. Saat itu, Aida itu dengan tatapan serius itu mengatakan hal seperti ini, jika Amado berperan besar atas bangkitnya karma itu lagi. Memang sih sesuatu ini sangat langka, tetapi Aida itu yakin bahwa Amado melakukan sesuatu ketika mengembalikan tangan Kawaki itu. Dengan sebuah kejadian yang memicunya itu, pada akhirnya Kawaki melepaskan dan mengizinkan karma itu untuk kembali. Dan itulah prediksi dari Aida. Kisah tentang Aida, Daemon, dan juga Code, Borushiki, Kawaki, dan karma ini semuanya diketahui secara mudah oleh Amado. Bahkan pergerakan Pak Tua itu memang membuat orang sangat bingung apa sih tujuan sebenarnya, baik atau buruk. Dan apakah benar God Otsutsuki atau putrinya yang telah meninggal itu? Mungkin setelah ini kita bisa diskusikan perihal Amado lagi, guys, dan hubungannya dengan para cyborgnya selama ini. Oh ya, by the way, ada beberapa orang yang diberikan limiter oleh Amado secara khusus karena ia tidak ingin memiliki 2 matahari atau lebih yang bersinar daripada Jigen ketika di organisasi Kara. Itulah kenapa nih di Konoha sekarang ini keberadaannya. Apakah Amado juga akan memberikan limiter lagi seperti apa yang dilakukan dalam kasus si Code, si pemilik karma putih itu? Who knows? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai teori kemungkinan besar Aida dan juga Daemon adalah bagian dari bangsa langit Otsutsuki. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten di RTV and will be come back.